Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini adalah kuliah kita pertemuan yang kedua, yang mestinya adalah pertemuan yang ketiga. Kenapa? Karena di pertemuan pertama kita belum ada link Zoom yang mapan sehingga saat itu posisi saya juga hari pertama ada di Mekah, sehingga tidak mungkin kuliah dari sana dan memajukan sehari juga tidak mungkin, sehingga mundur satu pertemuan, sehingga mestinya hari ini adalah pertemuan yang ketiga, tapi ini adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua ini, kalau kemudian saya share screen nanti, di share screen nanti, termasuk nanti kita upayakan semuanya bisa men-share. Hari ini di pertemuan kedua, yaitu tanggal 28 Mei, yaitu akan menampilkan beberapa pemakalah ya. Pemakalah yang pertama adalah Saudara Hafaz Shah yang akan membahas tentang ontologinya pernikahan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ontologi nikah. Kemudian Saudara Ridwan akan membahas tentang mahram. Kemudian Saudara Husin akan membahas tentang khidbah dan kafaah. Hari ini yang akan presentasi adalah 3 orang ya. Pada pertemuan yang akan datang ada 4 orang. Pertemuan berikutnya, pertemuan keempat ada 5 orang. Kemudian sisanya ada pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Niat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada interaksi keilmuan yang akan terpatri buat kita semua, sehingga mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Amin. Fitunya hadal akhir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iya. Sengaja hari ini background di Zoom saya ambil background jalan tol Gempol Malang, karena sesungguhnya pernikahan seperti berjalan di jalan raya. Walaupun di jalan tol juga ada halangan dan rintangan. Apalagi kalau di jalan umum. Tentu berbicara tentang pernikahan itu banyak hal piranti-piranti yang perlu menjadi kerangka dasar di dalam rangka menapakkan bahtera samudera kehidupan rumah tangga itu. Sehingga dalam posisi seperti itu, maka kita akan membahas tentang hukum perkawinan Islam ini adalah pernik-pernik problem-problem yang menyertai, karena dalam kehidupan ini ada dasain, dasolen. Apa yang seharusnya terjadi, dasolen adalah apa yang terjadi. Bias antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi, inilah yang disebut dengan problem. Problem inilah yang coba kita aktualkan dalam perbincangan perkuliahan kita ini. Karena itu berkaitan dengan hakikat pernikahan ini, Saudara Hafaz sudah masuk belum? Oke, dibalik dulu. Iya, Kalau kita lihat, ini mestinya yang akan presentasi adalah yang akan presentasi Pak Ridwan. yang pertama adalah Saudara Fajar Niam, kemudian Ridwan, Saudara S. Husin ya, 3 orang ya. Tapi yang siap dulu ini kayaknya yang sudah ada adalah Saudara Husin ya. Kemudian nanti kita tunggu yang lain. Silakan kita persilahkan Saudara Husin untuk ini.
sudah saya kasih kesempatan untuk share screen dan sebagainya, tapi nampaknya saudara Husin ini ada di perjalanan ya. Ada di Dokter, perjalanan. masih di perjalanan dokter. Karena itu silakan saudara Husin menyampaikan hal yang berkaitan dengan khidbah. Pernikahan ada awalan yang harus kita lalui terlebih dahulu, yaitu khidbah. Khidbah tersendiri memiliki makna dalam bahasa Indonesia pertunangan, yang mana adalah seorang lelaki meminta kepada perempuan atau walinya agar mau untuk dinikahinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, an Jabir qala Rasulullah SAW, "Idza khataba ahadukum imra'atan fa in istata'a yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, jika salah seorang pria di antara kalian ingin meminang kepada seorang wanita, maka boleh baginya untuk melihat wanita tersebut yang membuat keinginan untuk dinikahinya, maka lakukanlah. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya apabila ada seseorang lelaki yang berkeinginan untuk menikahi seorang wanita, maka dia hendaklah untuk meminangnya. Yang mana peminangan itu juga lelaki itu berhak untuk melakukan nazar, melihat kepada wanita tersebut. Sedangkan kafa'ah dalam hukum Islam, konsep kafa'ah digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai kesesuaian atau kecocokan antara calon mempelai lelaki dengan calon mempelai perempuan. Yang mana arti dari kafa'ah sebenarnya sama atau setara. Meskipun tidak ada ayat suci Al-Quran yang secara spesifik menjelaskan tentang kafa'ah, salah satu ayat Al-Quran yang relevan dalam hal kafa'ah adalah surat An-Nur, surat An-Nisa ayat pertama, yang menyatakan bahwasanya pernikahan harus dilakukan dengan keadilan dan persamaan hak antara suami dan istri. Sehingga prinsip persamaan itu mencerminkan pentingnya kesesuaian dalam pernikahan. Kafa'ah sendiri memiliki banyak banyak tingkatan, yang mana jika kita menggunakan tingkatannya, pertama agama, yang kedua adalah kemerdekaan atau hamba, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah kekayaan, dan yang kelima adalah status sosial. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha." Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fatfar bidatid din tarabat siyadak. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Maka pilihlah karena agama, niscaya kamu akan beruntung. Hakikat khutbah. Hakikat khutbah merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada esensi dari pernikahan. Dalam budaya Islam, khidbah mengacu pada proposal pernikahan secara resmi yang diajukan oleh seorang pria kepada wanita atau keluarganya, yaitu walinya. Ini menandakan niat untuk menikahi dan memulai proses pertunangan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam khidbah. Yang pertama adalah kesepakatan. Khidbah melibatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan atau wali perempuan yang berwenang mewakili perempuan tersebut. Yang kedua adalah niat kawin, niat pernikahan. Karena memang khidbah itu adalah awal untuk pernikahan. Yang ketiga, khidbah tersebut harus ditujukan kepada wali. Ya, atau kepada si perempuan tersebut yang bersangkutan.
Yang keempat, syarat dan ketentuan. Apabila memang diadakan syarat sebelum pernikahan dilaksanakan, maka dibolehkan pada saat perhidbahan tersebut. Yang keenam adalah pembatalan. Meskipun hitbah merupakan tahap awal menuju pernikahan, dalam beberapa kasus hitbah dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau atas alasan tertentu. Maka pada masa tersebut seorang lelaki diperbolehkan untuk melakukan nadhar kepada wanita yang hendak dinikahinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, idza alqallahu azza wa jalla fi qalbi imra'in minkum hidbatu imra'atin fala ba'sa ayanzura ilaiha. Jika Allah melemparkan dalam hati seseorang di antara kalian rasa ingin melamar wanita, maka tidak mengapa jika ia melihat padanya. Dalam hal nazar tersebut sendiri, di dalam hal nazar ada beberapa pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang hanya boleh dilihat hanya terhadap wajah dan telapak tangan sampai pergelangan. Yang mana hal tersebut menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Namun menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, demikian pula Al-Muzani dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa memperbolehkan melihat sebagian dari tubuhnya di luar itu. Misalnya dari lengan dan kaki, leher, rambut, dan sebagainya. Hakikat kafa'ah. Hakikat kafa'ah dalam hukum perkawinan, Islam mengacu pada prinsip kesesuaian dalam atau keselarasan antara calon suami dan calon istri. Prinsip kafa'ah ini bertujuan untuk menciptakan keserasian, keharmonisan antara pasangan suami dan istri. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam kafa'ah adalah pertama, agama. Karena agama Islam tidak sekufu dengan agama yang lain. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya boleh kita menikahi zawil kitab, orang-orang yang mengguna kitab sebelum kita, tetapi itu lebih baik menikahi hamba sahaya. Artinya lebih baik dihindari menikahi selain agama Islam daripada menikah dengan agama yang lain. Yang kedua, dalam aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kafa'ah adalah keturunan. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Jibril berkata, tidak pernah menemukan aku sebaik-baiknya keturunan kecuali dari Bani Hashim. Sosial dan ekonomi. Kafa'ah menerangkan tentang kesetaraan antara calon suami dan istri, sehingga status sosial dan ekonomi antara calon suami dan istri itu sangat menjadi suatu pertimbangan untuk kelanjutan dalam sebuah pernikahan. Yang terakhir adalah keadaan fisik. Karena keadaan fisik ini bisa mengakibatkan seseorang tidak ingin melihat atau merasa kekurangan yang menghambat terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Kriteria khitbah. Dalam konteks pernikahan dalam agama Islam merujuk pada proses lamaran atau pertunangan antara seorang pria dan seorang wanita. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang biasanya dipertimbangkan dalam khitbah. Ketika seorang lelaki melamar pada perempuan, menjadi pertimbangan mereka diterima lamarannya adalah keimanan. Karena keimanan seseorang dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu kriteria penting dalam sebuah mahligai pernikahan. Yang kedua adalah akhlak. Karena kita tidak mungkin menghadapi seseorang yang akan bersama kita seumur hidupnya ketika akhlaknya tidak kita sukai. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini mencakup faktor keuangan dan stabilitas ekonomi. Mengingat banyak kasus perceraian terjadi karena
status ekonomi. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seperti bagaimana hadis di awal, tungkahul mar'atu li arba'in ila akhirih. Kriteria kafa'ah dalam konteks pernikahan dalam agama Islam, kafa'ah merujuk pada kesesuaian atau keselarasan antara calon suami dan istri. Kriteria kafa'ah ini meliputi beberapa aspek, antara lain: 1. Keimanan dan ketakwaan, atau dalam arti lain adalah agama. Yang kedua adalah kondisi sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah keadaan fisik dan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang pemakalah kedua udah masuk belum? Pemakalah kedua. Saudara Ridwan, lanjut. Saudara Ridwan. Saudara Ridwan ini tentang mahar. Mahram. Silakan, Saudara Mahram. Ridwan. Di sini kami tentang mahram ya. Bentar. Oke. Saudara Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menyampaikan makalah kami yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang konsep mahram. Oke. Dan Dr. Pengampu, Dr. Haji Awi Effendi, MAG, dan pendahuluan latar belakang jadi berbincang mengenai pernikahan, maka tidak lepas dari syarat dan rukun pernikahan. Sehingga pernikahan itu dikatakan sah menurut ajaran agama Islam dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Salah satu syarat sahnya pernikahan ialah tidak adanya hubungan mahram antara calon mempelai putra maupun calon mempelai putri. Jadi ketika ini tidak dipenuhi, maka nikahnya tidak boleh dilangsungkan. Kalau tetap memaksa untuk melakukannya, maka pernikahannya tidak sah. Jadi untuk mengetahui siapa saja yang dimaksud mahram, maka kita harus kembali terhadap penjelasan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga penjelasan para ulama. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang telah dilarang oleh agama pasti di situ ada tujuan dan hikmah yang terkandung, sehingga bagi yang mengikutinya dia akan selamat dunia maupun di akhirat kelak. Masalah dasar hukum mahram, siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Yang ketiga, tujuan konsep mahram. Jadi term mahram diambil dari akar kata mim, haram yang dapat berarti dihormati, dilarang untuk menyukainya, dan juga bisa berarti lawan dari halal. Dari kata tersebut muncul sederet istilah seperti mahram, muhrim, muharram, hurum. Ar-Rahib Al-Asfihani ketika menjelaskan term haram mengatakan bahwa haram berarti sesuatu yang dilarang. Al-mamnu' minhu, baik larangan tersebut dengan penundukan ilahi maupun dengan pencegahan yang bersifat paksaan, atau karena pertimbangan akal sehat syar'i atau pertimbangan orang yang mengetahui masalah tersebut. Ka'bah disebut Baitul Muharram, yang dihormati karena tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di situ. Demikian pula Al-Quran menyebutkan istilah Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Sebab pada bulan-bulan itu umat Islam harus memuliakannya. Mereka tidak boleh melakukan peperangan sampai seandainya ada orang yang membunuh ayahnya, mereka tidak akan menyerangnya. Nah, dalam Al-Quran kata haram dengan skala derivasinya disebut 83 kali dalam berbagai konteks yang berbeda-beda, sebagian berkaitan dengan masalah makanan diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, sebagian berkaitan dengan kemuliaan bulan haram. Nah, kemudian sebagian lagi berbicara tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi sebab ada hubungan nasab, persusuan atau musyawarah perpesanan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin
Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladziina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Artinya diharamkan atas kamu mengawin ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, dan seterusnya. Keharaman dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, hurmah mu'abbadah atau haram selamanya. Dan yang kedua, hurmah mu'aqqatah, haram dalam waktu tertentu. Hurmah mu'abbadah terjadi dengan beberapa sebab, yakni kekerabatan, karena hubungan permantuan atau musyawarah, dan yang ketiga susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan kekerabatan atau nasab ada 7 sebagai berikut: ibu, dan ibunya ibu atau nenek, dan seterusnya. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Saudara perempuan, baik seayah, baik kandung maupun seayah ataupun seibu. Anak perempuannya saudara laki-laki atau keponakan, baik saudara seayah, seibu, atau kandung. Yang kelima, anak perempuannya saudara perempuan, keponakan, baik saudara perempuan seayah, seibu, seayah atau seibu. Bibi dari ayah, bibinya ayah, bibinya kakek, dan seterusnya. Bibi dari ibu, bibinya nenek, dan seterusnya. Dan bisa kita ringkas menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pokok-pokok dan cabang keturunan seseorang. Maksudnya pokok yaitu ibunya ibu, yaitu nenek. Kalau cabang, yaitu anak-anak perempuannya, cucu perempuannya sampai ke bawah. Terus yang kedua, cabang-cabang kedua orang tua, yaitu saudari-saudarinya. Jadi anak-anak orang tua, jadi saudari-saudari kita. Yang ketiga, cabang-cabang kakek dan neneknya. Mereka adalah bibinya dari pihak bapak maupun ibu. Maka sampai di sinilah status sebagai mahram berakhir. Sampai bibi saja. Dengan demikian, dia tidak dilarang menikahi anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu. Tidak pula dilarang menikahi anak perempuan pamannya dari pihak ibu. Dengan demikian, dari cabang-cabang nenek tersebut tidak ada yang menjadi mahram kecuali keturunan pertama, itu bibi. Jadi kita boleh menikahi sepupu sendiri, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Dan selanjutnya, perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan pernikahan ada 4. Yang pertama, istri ayah atau ibu tiri, istri kakek, dengan catatan sudah digauli. Terus istri anak laki-laki atau menantu, istri cucu. Kalau istri anak ini cukup dengan melakukan akad. Ibunya istri atau mertua, neneknya istri, dan seterusnya. Anak perempuannya istri atau anak tiri, anak perempuan dari anak tiri, cucu tiri, dengan catatan ibu si anak sudah digauli. Atau bisa disingkat, yang pertama, cabang-cabang dari istrinya yang telah berhubungan badan dengannya. Maka dia dilarang untuk menikahi anak perempuan istrinya atau anak tiri, baik anak perempuan itu berada dalam asuhannya maupun tidak. Kedua, pokok-pokok istrinya. Maka dia dilarang menikah dengan ibu istrinya, nenek istrinya, dan ke atas. Cukup dengan akad, maka mereka semua haram dinikahi. Maka dengan demikian kita mengambil dari perkataan Syekh Ibnu Qasim, itu fal aqdu alal banat yuhrim al ummahat wa amal banat fala tahrim illa bidukhul alal ummahat. Jadi akad nikah dengan anak perempuan ini mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami istri dengan ibunya. Jadi kalau anak itu menjadi mahram cukup dengan melakukan akad. Nah, barangkali rahasia di balik ketentuan itu adalah lantaran anak perempuan pada saat masih baru menjadi pengantin dan di masa permulaan kehidupan berumah tangga memiliki hubungan yang sangat intensif dengan suaminya dan kecemburuannya terhadap suaminya sangat besar. Maka sudah selayaknya akad nikah terhadapnya harus memutuskan hasrat ibunya agar tidak muncul kebencian dan kedengkian yang membuat hubungan kasih sayang menjadi terputus. Berbeda dengan ibu yang mudah baginya untuk berbesar hati dan merelakan laki-laki yang belum menyetubuinya menikah dengan anak perempuannya yang sangat dicintainya. Dengan demikian hubungan kasih sayang di antara keduanya tidak terputus. Dan ketika istri-istri bapak yang telah disetubui. Dan perlu untuk diketahui bahwa mahram dengan sebab pernikahan ini berlaku dengan adanya akad nikah yang sah. Demikian
tingkatnya. Maka apabila akad nikah yang rusak, seperti persetubuhan lantaran subhat atau zina, maka terkait keharamannya diperselisihkan antara madhab-madhab yang ada. Jadi ini berlaku hanya pernikahan yang sah. Kasus anak tiri dan saudara tiri untuk anak perempuan istri bapak dari bapak yang berbeda atau saudara tiri, maka dia bukan mahram bagi anak laki-laki sehingga boleh dinikahi anak laki-laki. Anak perempuan dari istri anak laki-laki juga bukan mahram bagi bapak, sehingga bapak boleh menikahinya. Anak perempuan suami ibu, anak perempuan bapak tiri, bukan mahram bagi anak laki-lakinya. Demikian pula dengan ibunya, ibu istri bapak, ibu istri anak laki-laki, dan juga istri anak laki-laki tiri. Dengan demikian, siapa yang menikah dengan wanita yang memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain, dan anak laki-laki tersebut punya istri yang telah diceraikannya, maka perempuan mantan istri anak laki-laki tersebut atau anak tiri halal bagi bapak tirinya untuk menikahinya. Kemudian yang mahram yang mu'abbad yang disebabkan persusuan ada 7. Namun yang disebabkan dalam ayat Al-Quran, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran hanya 2, sehingga sisanya dapat dianalogikan dengan mahram nasab lainnya. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa persusuan itu mengharamkan apa yang haram karena kelahiran. Yang pertama ibu persusuan, yang kedua saudara perempuan susuan, yang ketiga anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan, anak perempuan dari saudara perempuan, yang kelima bibi susuan dari bibi saudara susuan ayah, yang keenam bibi susuan saudara susuan ibu, yang ketujuh anak perempuan susuan yang menyusu pada istri. Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan, artinya ia haram menikah dengan ayah persusuannya, anak persusuannya, saudara laki-laki persusuannya, keponakan persusuannya, dan paman persusuannya. Maksud ayah persusuan adalah suami dari ibu yang menyusui dirinya. Tidak disebutkannya perempuan secara redaksional, bukan saja karena kebiasaan Al-Quran menggunakan redaksi yang menunjuk pada laki-laki untuk kedua jenis kelamin. Tetapi kali ini boleh jadi juga untuk mengisyaratkan bahwa pada umumnya pernikahan didahului oleh sikap aktif lelaki menampakkan keinginan dan melamar wanita. Bahkan hubungan mahram persusuan ini juga berlaku setelah perkawinan. Mereka adalah mertua persusuan, yakni perempuan yang menyusui istri Anda. Anak tiri perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu pada istri Anda. Namun sebelum nikah dengan Anda. Ibu tiri persusuan, yakni ibu tiri dari ayah persusuan. Dan yang keempat, menantu persusuan, yakni istri dari anak laki-laki yang menyusu pada istri Anda. Kemudian mahram mu'aqqad atau mahramnya sementara. Mereka adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu, sehingga apabila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah yang pertama adik atau kakak ipar. Artinya tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan. Dan yang kedua, bibi istri. Alasannya karena tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya dan juga keponakannya. Perempuan yang kelima. Jadi kalau sudah 4, maka yang kelima ini tidak boleh. Yang keempat, perempuan musyrik. Dia tidak boleh dinikahi sampai dia masuk Islam. Yang kelima, istri orang. Yang keenam, perempuan yang masih menjalani masa iddah. Yang ketujuh, perempuan yang ditalak 3. Keharaman mengumpulkan 2 perempuan yang keduanya ada hubungan kekerabatan seperti istri dengan saudarinya atau dengan bibinya. Hikmahnya ialah menghindari adanya pemutusan kekerabatan antara mereka atau menghindari adanya permusuhan. Hal ini disinggung oleh Rasulullah, fa innakum idza fa'altum qata'tum arhamakum. Jadi apabila engkau tetap melakukannya, maka engkau telah memutus tali persaudaraanmu. Dan hikmah atau tujuan adanya mahram. Jadi larangan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya karena itu tidak sejalan dengan naluri manusia yang sehat. Yang kata lain, betapa buruknya jika manusia menikahi perempuan-perempuan mahramnya. Ini dikuatkan oleh konteks munasabah dengan ayat sebelumnya. Quran An-Nisa ayat 22. Berkaitan dengan larangan Allah untuk menikahi ibu yang pernah dinikahi oleh ayah. Hal itu pernah menjadi adat buruk di zaman jahiliyah yang sangat dikecam dalam Al-Quran. Dan bahkan dinyatakan sebagai perbuatan keji. Bahkan sangat dibenci dan seburuk-buruknya jalan. Itulah mengapa keharaman menikahi perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya sudah merupakan ijma' di kalangan para ulama. Sebagaimana pernyataan Imam Tabari berikut ini. Artinya semua perempuan yang disebutkan Allah dan dijelaskan keharamannya dalam ayat tersebut adalah haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menjadi mahramnya dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan di antara mereka.
Seperti yang dijelaskan di atas, Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat padanya. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Ghazali mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan Umar bin Khattab antara lain, janganlah kamu nikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah. Menurut sementara pakar belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Sebaliknya pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat, tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas. Bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau. Data juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan, sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Hubungan suami istri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika anak yang harus menyayangi saudaranya justru bertengkar? Bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justru dilecehkan? Pada akhirnya kita dapat berkata bahwa larangan menikahi kerabat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga yang lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat. Dan antara anak dengan orang tuanya ada hubungan emosional. Seorang ayah akan melihat anaknya seperti hanya dia melihat bagian anggota tubuhnya. Begitu juga seorang anak melihat ayahnya, bahwa ayah merupakan penyebab adanya dia. Dan juga seorang yang mendidiknya. Dengan perasaan inilah seorang anak menghormati ayahnya dan seorang ayah akan mengasihi dan menolongnya. Dan tidaklah samar bagi kita bahwa hubungan emosional dan juga kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar daripada ayah. Nah, kehormatan menikahi ibu yang menyusui kedudukan sama seperti ibu kandung. Demikian juga saudara persusuan sama dengan saudara kandung. Memang ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali menyusui. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali yang berpendapat bahwa setidaknya minimal 5 kali penyusuan. Dengan demikian Allah dan dengan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga sepersusuan. Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita yang menyusuinya, sehingga dia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut seperti yang diwarisi oleh anak kandungnya sendiri. Karena sesungguhnya persusuan itu bisa mengubah watak yang disusuinya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "Innar radha yuhayyir at-tiba." Sesungguhnya persusuan itu bisa mengubah watak. Dewasa ini sejumlah penelitian medis membuktikan adanya hubungan antara penyusuan balita di bawah usia 2 tahun dengan perkembangan sistem kekebalan tubuh si balita. Mereka menemukan fakta bahwa gen-gen yang terkandung dalam susu ibu susuan akan menerobos ke dalam sel-sel bayi dan menyatu dengan susunan gen bayi yang disusui. Sehingga terjadilah transformasi faktor genetika melalui air susu ibu susuan kepada anak yang disusui. Dengan demikian bayi tersebut akan menjadi seperti anak kandung bagi ibu susuan karena ia mewarisi gen-gen ibu susuan sebagaimana ia mewarisi gen-gen ibu kandung. Nah, kenapa batasan usia kemahroman harus tidak kita skores dulu ya. Oke. Mau selesai ini, Pak. Mau selesai? Ya. Kurang. Iya, lanjut gak apa-apa. Skores dulu ya. Oh, okay. Ya. Bisa, Pak. Ya. Untuk hal-hal lain dicatat ya. Berkaitan dengan apa itu? Mahar tadi ya. Oke. Kita kan bahas lagi. Nanti yang sholat ya. Sholat. Tahun bayi harus memperoleh sistem kekebalan tubuhnya dalam bentuk antibodi dari ASI.
sehingga sistem genetik si bayi mudah menerima semua benda asing yang datang dan membuatnya menjadi bagian dari dirinya. Setelah berumur 2 tahun, tubuhnya sudah bisa memproduksi zat antibodi sendiri. Nah, Profesor Quraish Shihab, Profesor Dr. Qais Al-Ansori, Guru Besar Fakultas Kedokteran Kairo mengungkapkan bahwa air susu ibu dapat menghilangkan beberapa jenis antibodi dari tubuh bayi susuan dan mengubah strukturnya, sehingga mendekati susunan antibodi saudara susuannya. Seorang anak menikahi ibu susuannya karena ibu susuan seperti halnya ibu kandung sendiri. Begitu juga saudara-saudara sepersusuannya seperti halnya saudara kandung sendiri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentu tadi berkaitan dengan mahram, kemudian dilanjut dengan khitbah, kafaah, ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Maka sebelum kita lanjutkan untuk mendiskusikan, kita persilahkan Saudara Hafiz Syah Fajar Ni'am untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan seputar nikah. Tentu bisa membedakan ya apa bedanya antara nikah dan kawin. Silakan Saudara Hafiz. Videonya dinyalakan ya. Semuanya videonya dinyalakan. Ini untuk yang di jam 1 jam pertama ini mau saya dokumen, silahkan semuanya videonya dinyalakan ya. Videonya dinyalakan untuk memastikan ini masih hidup semua atau sudah ada di tempat lain gitu. Karena kuliah Zoom meeting begini nih bisa juga Zoom-nya dinyalakan tapi orangnya entah kemana begitu. Oke. Dinyalakan, tolong dinyalakan ya, sekali lagi tolong dinyalakan videonya seluruhnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut Saudara Hafiz untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan dan dasar pernikahan, macam-macam pernikahan yang dilarang, kemudian hukum pernikahan dalam Islam dan macam-macamnya. Silakan Saudara Hafiz. Ya, Hafiz. Silakan masuk. Ya, Prof. Ya, silakan. Saudara Rifki, ada Saudara Fajar, Saudara Ridwan, Saudara Husin tadi pamit dulu. OTW tadi nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ya. Saudara Syifaur Rahman. Syifaur Rahman. Nampak enggak? Syifaur Rahman. Enggak kelihatan. Saudara Sandia Hilana. Sandia Hilana. Enggak nampak. Saudara Kartika Ayu. Kartika ya ada ya. Kartika Nuriana ya. Sandi, Saudara Sandi, nggak nampak ya? Saudara Zakia, ada. Saudara Farid Yusron, Saudara Yulianto, Saudara Ahmad Taufik, Ahmad Fatoni, ada. Husnul Lutfi, ada. Saudara Windawati, nggak kelihatan. Saudara Syafi'i, nggak kelihatan. Kemudian Saudara Mafhum Ulumuddin, Mafhum ada. Saudara Mudiono gak kelihatan. Saudara Abdurrahim gak ada. Arif Hidayat, Saudara Arif Hidayat ada. Belum ada. Saudara Abdurrahman, Saudara Mustafa Ahyar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jiro lupat menentu 10, 11, 12. Oke. Oke, baik. Silahkan ditanggapi. Ditanggapi dari apa yang telah disampaikan tadi. Siapa yang memulai dulu?
Yang pertama tadi berkaitan dengan masalah khitbah, kemudian kafa'ah, kemudian lanjut mahram, kemudian lanjut tentang nikah. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bro. Ya, silakan Pak Jilanto. Ya, Mau menanggapi enggak, siapa? ini saya mau menanyakan yang Mas Hasafah dulu ini. Ya. Sekarang ini tadi membahas tentang pernikahan siri. Apakah hukum pernikahan itu sah ketika wali dan lain sebagainya adalah settingan dari pihak-pihak yang dibeli atau dibayar? Akad dan lain sebagainya dijalankan sesuai syariahnya, tapi wali-wali ini adalah walinya atau apanya, semua saksinya adalah orang-orang yang dibeli atau dibayar. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya lagi? Silakan Saudara Mafhum. Mau tanya Pak Dokter. Kepada siapa? Biasanya pada pemateri pertama, tapi kayaknya Pak Husin sudah undur diri. Iya. Silakan sampaikan aja, nanti biar dijawab di grup. Gak apa-apa. Iya, Gak apa-apa, walaupun tidak. Jadi sering berkembang di masyarakat itu istilahnya itu sebelum janur kuning melengkung itu wanita masih milik umum, katanya seperti itu, Pak. Karena khitbah itu kan baru niat untuk menikah, bukan menikah yang sesungguhnya. Nah, bagaimana hukumnya melamar orang yang sudah dilamar orang, padahal kan ya masih belum menikah. Biasanya yang terkenal di masyarakat tuh sebelum jalur kuning melengkung itu masih punya umum, itu Pak. Ya, makasih. Bahkan ada yang begini, ku tunggu jandamu begitu. Oke, Pak Farid. Mau nanggapi siapa? Terkait dengan khitbah atau lamaran itu, saya ingin bertanya kepada pemakalah itu, biasanya kalau khitbah di secara budaya, khitbah itu ada yang langsung istilahnya diikuti dengan tukar cincin atau pertunangan. Nah, ini saya minta pendapat, apakah terkait dengan khitbah yang diikuti atau diiringi dengan tukar cincin atau pertunangan itu bagaimana terkait dengan syar'inya? Ini perlu saya pertanyakan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Oke. Berikutnya, lanjut siapa lagi? Semakin banyak merespon, semakin bagus. Yang lain? Silakan. Barangkali yang ibu-ibu, yang pihak yang menjadi objek itu. Perempuan itu bisa menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Jadi tadi pertanyaan ini merupakan posisi perempuan sebagai objek, sasaran. Sasaran untuk dinikah di bawah tangan, sasaran untuk direbut walaupun sudah dilamar, sasaran untuk sudah dilakukan sesuatu saat tukar cincin, dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan Saudara Hafaz ditanggapi tadi berkaitan dengan pernikahan siri tadi. Silakan. Siap, Pak Prof. Sedikit menjawab tentang pertanyaan dari Pak Haji Yulianto tentang bagaimana syarat itu hanya sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pernikahan secara undang-undang ya. Saya jawab antaranya yaitu ada syarat pernikahan. Dalam pernikahan tentu jelas pada undang-undang perkawinan harus adanya calon mempelai
Yang keduanya adanya wali. Wali ini bisa wali hakim atau wali nasab ya. Kalau memang wali nasab ini sudah tidak ada, maka mempunyai hak untuk wali hakim. Dalam syarat pernikahan yang ketiga yaitu adanya saksi. Antara saksi tentu sudah jelas mereka yang mempunyai yaitu satu, kalau Islam yaitu Muslim, bisa mendengarkan seperti itu. Untuk yang direkayasa, tentu sebelum adanya pengajuan pernikahan dari pihak KUA jelas-jelas siapa ayahnya atau mungkin siapa walinya atau mungkin calonnya. Baik maharnya pun biasanya sebelum pra pernikahan tentu adanya suatu cross check untuk pemberkasan dan calon mempelai. Seperti itu Pak Haji. Nanti diperkembangkan lagi. Baik Mas. Pertanyaan saya gini Mas. Saya pernah ditawarin nih. Nikah, tak siapin pengantinnya, tak siapin walinya, tak siapin penghulunya, saksinya, lalu saya cukup memberi mereka sawah. Nah, saya tidak harus memberi pertanggungjawaban nafkah dan lain sebagainya. Dan kalau saya 3 bulan tanpa kabar, maka otomatis perkawinan ini selesai. Nah, hukum perkawinan yang semacam ini, apakah menurut undang-undang sah? Apakah menurut agama diizinkan? Terima kasih. Ya, siap. Mantap sekali Pak Julianto ini. Kelihatannya seperti yang pernah dulu dibahas pada waktu semester 1 adat yang di Bandung itu ya, Pak Julianto. Ya, saya mau mempertegas gini. Ketika kita ini kan lebih pendalaman ya. Iya, siap. Ketika kita menyangkut nanti perempuan tanda kutip janda, maka dia adalah kaum merdeka. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah merdeka itu tidak diwajibkan perkawinannya menggunakan wali. Jadi terjadi bahwa nek rondo itu nggak perlu berwali ya tetap sah. Nah, itu nanti kaitannya akan merembetnya ke sana. Terima kasih. Siap, Pak Haji Yulianto. Semakin dalam, makin dalam arahnya. Okay. Apakah kita bisa menikah tanpa wali? Intinya kan seperti itu. Atau mungkin dalam pernikahan tersebut hanya sebuah formalitas. Walinya siapa? Kalau memang ada wali tapi tidak merestui, nanti kita bisa lari ke wali hakim kan gitu ya Bapak Yulianto. Bukan ya, begitu. Syarat pengantinnya ya ada, maharnya ada, saksinya ada, walinya ada. Tapi semua ini orang belian semua. Saksinya aku bayar wong, waline yo aku bayar. Jadi orang belian semua. Tetapi secara syarat sahnya perkawinan ditunaikan. Tapi pertanyaannya, ketika apakah sesuatu yang memang dibayar atau membayar, itu dan kita nggak kenal ya namanya orang dibayar atau membayar kan otomatis kita dengan pihak yang kita bayar nggak kenal. Apakah itu sebagai hukum perkawinan secara agama atau negara itu disahkan gitu loh? Oh, ya silakan dijawab sesuai dengan ini ketentuan hukum. Bukan perasaan loh ya. Untuk saya menjawab secara undang-undang adanya katakan ada settingan atau enggak. Yang terpenting yang pertama adanya itikat untuk saling merujuk membentuk rumah tangga dengan adanya persyaratan tadi yaitu adanya wali, adanya calon mempelai, adanya mahar. Nah itu sudah sah secara undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Seperti itu Bapak Julianto. Mungkin nanti bisa lebih dijabarkan oleh Oke. Pak Ini Profesor. saya persilahkan yang kepala KUA ini tolong dibantu untuk jawab itu. Praktek di lapangan. Ini yang kepala KUA Pak Martaufik ya? Dulu ya? Pak Ulum, Pak. Pak Ulum itu yang kepala KUA. Kalon. Monggo Pak Ulum. Ya. Silakan, Pak Martaufik. Ini kan dari KUA ya? Atau Pak Mafhum ini? Pak Ulum yang calon kepala, kalau saya tidak. Nah, di wong ini. Enggak, kalau saya jamin gini. La nikaha illa biwaliyin. Jadi kalau tidak ada wali ya tidak sah nikahnya. Gitu aja. Baik secara agama maupun secara hukum. Itu saja jawab saya. Oke. Ini yang Pak Mafhum Ulumuddin ya, Pak Ulum ya? Silahkan, Iya, Pak Ulum. Kalau yang menurut terjadi di lapangan. Oh, kalau di lapangan ya tidak ada kayaknya praktek seperti itu, Pak. Nggak tahu kalau di tempat-tempat tertentu, Pak. Soalnya saya mainnya kurang jauh, Pak. Nggak tahu tempat-tempat seperti itu, Pak. Oh, gitu. Ya, memang ya. Cukup menarik apa yang disampaikan Saudara Julianto itu tadi ya. Dan itu memang betul-betul terjadi praktek di Mekah itu. Saya sering ditawani begitu. Jadi Ustaz kan jauh dari istri. Ini sudah siap ini untuk 5 rukun itu. Mempelai laki-laki Ustaz sendiri, mempelai perempuan di sini sudah siap. Kemudian wali sudah disiapkan, yang menikahkan sudah disiapkan. Tinggal Ustaz mau apa enggak begitu. Dan itu betul-betul terjadi dan ditawarkan, apalagi Saudara Julianto ini kan pendamping tamu-tamu Allah itu. Dan di sana tinggal pilih. Benar Pak, Pak Dokter. Wanita-wanita jablay banyak di sana. Pada waktu semester 1 dulu itu yang di kasus kata Pak Julianto di Jawa Barat kalau nggak salah itu. Kampung Arab. Dan di Jawa Barat itu ada namanya prostitusi syariah. Di Jawa Barat itu ada daerah yang disebut dengan prostitusi syariah. Prakteknya praktek prostitusi, tapi dengan cara syariah, dicocok-cocokkan pakai ilmu cocokisasi. Apa ilmu cocokisasi? Yang jelas, kalau kemudian kita pakai fikih, kalau kemudian kita pakai KHI, kompilasi hukum Islam, yang ini menjadi kitab sucinya penghulu, yang ada di kitab sucinya KUA, di dalam rangka pencatatan pernikahan, maka tentu ini pakai mazhab bahwa syarat nikah itu kan ada 5. Apa 5 itu? Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, saksi, ijab kabul. Sekali lagi, rukun nikah itu kalau dalam mazhab yang dipakai di Indonesia ada 5 rukunnya. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Maka tentu orang mau menikah, mempelai laki-lakinya ada, tapi mempelai perempuannya tidak ada. Tidak bisa ya, mau nikah apa itu? Kalau mempelai lakinya ada tapi perempuannya tidak ada, apa sama kebo? Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan tapi walinya tidak ada, juga tidak sah. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, walinya ada, saksinya tidak sah. 4 ada tapi tidak ada ijab kabul, pokoknya gotak-gaduk, pokoknya maduk langsung tanpa akad nikah juga tidak sah. Nah, ketentuan wali dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia ini sudah diatur sedemikian rupa. Siapakah wali? Adalah ayahnya. Tentu ayah ini ada ketentuan. Dia ayah syar'i, secara syariat sah ayahnya, atau ayah biologis. Apa ayah biologis itu? Makanya ketika saya
melakukan proses pemeriksaan berkas, dan kebetulan saya juga 16 tahun di KUA, walaupun saya ini seorang penyuluh, saya 16 tahun di KUA juga bantu kepala KUA untuk memeriksa berkas-berkas nikah, juga kadang-kadang kalau pengantin banyak juga membantu untuk mencatatkan di sana. Tentu yang paling kita perhatikan itu adalah anak pertama. Jikalau kemudian kita temukan bahwa anak ini lahir di bulan 5, tapi nikahnya di bulan 4, berarti 1 bulan lahir. Maka ini tentu kita akan menego bahwa ini walaupun yang menikah ini adalah ayah biologisnya, tapi karena ini lebih dari 4 bulan, maka ini hanya ayah biologis, maka mau tidak mau, walaupun dia punya kakek, punya saudara lain, maka tentu nasabnya kembali ke ibu. Dan ini dipakai dalam madhab yang ada di Indonesia. Maka dikembalikan yang menjadi wali adalah wali hakim. Siapakah hakim yang ditunjuk jadi wali? Maka atas dasar undang-undang kepala KUA menjadi wali hakim. Mau tidak mau harus itu, karena apapun syarat sah ini harus ditegakkan. Maka inilah yang kemudian, jangankan orang yang dibeli, wong betul-betul ayahnya, tapi karena proses akad nikahnya itu pakai DP dulu dan kemudian terjadi pembuahan terlebih dahulu, maka ini kembali ke wali hakim. Apalagi kalau kemudian ini wali jejadian, maka itu sama dengan prostitusi terselubung itu. Maka kalau ditanya oleh Saudara Julianto tadi, pertanyaannya adalah pernikahan siri dengan wali yang sudah disetting, dengan saksi yang sudah disetting, maka kalau kemudian pakai madhab Indonesia, maka itu pernikahannya batal demi hukum. Jangankan begitu, nikah siri itu aja halal yang mendekati haram. Karena yang menjadi dampak buat biduk rumah tangga itu yang jadi korban pihak perempuan dalam rangka syaddu dara'i, daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Maka dalam madhab Indonesia, nikah siri itu pun sangat harus dihindarkan, karena yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Kenapa? Karena ketika dia dinikah siri, tidak ada hitam di atas putih, maka kemudian mau ngurus akta kelahiran buat anaknya lo susah. Karena syarat untuk akta kelahiran adalah surat nikah. Surat nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan agama. Sementara kalau nikah di bawah tangan, maka inilah sebagian ulama mengatakan adalah makruh mendekati haram. Apalagi kalau kemudian wali ini dengan wali jejadian begitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita, dan ini jamak itu. Jadi untuk menghindarkan dosa, maka kemudian ditata sedemikian rupa sehingga proses akad nikah, syarat rukun nikah itu dibuat sedemikian rupa sehingga seakan itu menjadi pembenar untuk penghalalan dua kelamin itu. Itu adalah hilah. Itu kalau memang pakai madhab yang dipakai di Indonesia. Tapi di antara sekian madhab ulama itu ada namanya madhab al-Zahiri itu. Madhab Daud al-Zahiri itu, maka wali itu tidak masuk dalam rukun. Tapi ini tidak dipakai di Indonesia. Pernah terjadi itu di tahun 90-an itu. Ada kiai besar itu. Kemudian menikahi janda orang besar juga. Pakai madhab Daud al-Zahiri. Jadi nikahnya itu yang menikahkan dirinya, saksinya adalah dirinya yang dinikah dan yang menikah. Itu sah. Itu ada madhab yang begitu. Tapi kalau di Indonesia pakai madhab begitu rusak itu. Jadi kalau kemudian seperti yang baru ketangkep itu, oknum wakil bupati dengan oknum seorang kabak di dinas pendapatan,
ditemukan, ketangkep di hotel, setelah diwawancarai, alasannya apa? Alasannya ngantar obat. Oh, ngantar obat jam setengah 12. Jadi ngantar obat jam setengah 12. Nah itu kalau kemudian sampai dibawa ke kantor polisi itu kan ada sesuatu. Atau mungkin ngantar obat lupa enggak pakai baju begitu. Lupa enggak pakai baju. Itu kalau pakai kemudian yang satu duda, yang satu janda, kemudian pakai madzhab Daud al-Dharisah itu. Misalkan, ya fulanah, maukah engkau aku nikahi? Maka si perempuan pun bisa menjawab, ya fulan, aku siap engkau nikahi dengan mahar sekian dan sekian. Itu kalau pakai madzhab Daud al-Dharisah itu. Tapi itu tidak lazim untuk diterapkan di Indonesia. Jadi rusak jadi. Jadi kalau kemudian ini menjadikan bagian instrumen di dalam rangka penghalalan kelamin, maka tentu apa bedanya dengan prostitusi. Dan memang betul bahwa istilah yang ada di Jawa Barat kemudian namanya prostitusi syariah dengan disiapkan wali, saksi, mahar dan sebagainya. Dan ironisnya memang cantik-cantik dan diularkan. Memang kalau ada perempuan yang masih belum punya suami itu kan di depan. Jadi kemarin sempat viral juga kan? Sempat viral juga ini. Menarik itu kalau ada orang yang dari sana kemudian di antara saudara ini kemudian meneliti tentang praktek pernikahan praktek pernikahan atau kawin kontrak yang ada di sana. Sebelum itu dilanjutkan untuk pertanyaan pada saudara Husin tadi kita taruh di belakang. Setelah ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Yang perlu didiskusikan lagi, silakan. Kan untuk ini ya, untuk suatu transaksi sementara gitu. Karena sekarang ini kawin-kawin kontrak ini udah banyak orang tua yang merestui gitu loh. Jadi ini di daerah Sumedang, Karawang dan lain sebagainya, orang tuanya sadar bahwa anaknya itu dinikah hanya untuk kontrak 2 tahun, 3 tahun, selama bergeneng nilai maharnya cocok dijalankan. Gitu. Apakah ini tetap secara hukum agama disahkan gitu? Kalau posisi walinya itu sesuai dengan syariat, sekali lagi, kalau posisi walinya itu sesuai dengan syariat, secara hukum agama itu sah. Tapi sah dalam kategori satu daro'e tadi, daf'ul mafasid muqaddam alal jalal bil masolih itu makruh. Walaupun halal, tapi halalnya menuju ke makruh. Karena apa? Antara manfaat dan madharatnya itu banyak madharatnya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kalau ada orang tua kamu kemudian menjual anaknya dengan pola begitu, itu bisa dicari juga bahwa bagaimana kondisi dia memiliki anak itu. Apakah dia memiliki anak itu betul-betul anak ini dibuahi sesudah akad nikah atau dibuahi dulu setelah hamil baru dinikah. Karena ini ya, barangkali di antara saudara yang udah malang melintang di kepenghuluan, di pencatatan, saya temukan fenomena menarik ini saat saya gabung dengan tim KRR, Kesehatan Reproduksi Remaja, waktu saya masih tugas di Kemenak Sidoarjo. Saat itu alhamdulillah waktu itu saya menjadi salah satu penyuluh yang paling aktif dan bisa diandalkan di kantor, sehingga ketika ada kegiatan apapun rujukannya saya sering ditugaskan untuk masuk di dalamnya, termasuk tergabung dalam tim KRR Kesehatan Reproduksi Remaja, sehingga saya bisa bersinergi dengan Dinas Pendidikan, PLKB, Dinas Kesehatan, lintas sektoral, sehingga di dalam satu forum ada perbincangan begitu. Salah satu konselor dari Dinas Kesehatan itu sampai mendalami sampai tingkat yang dalam, akhirnya ditemukan kesimpulan begini. Biasanya anak yang, mohon maaf, anak yang ada sebelum akad nikah
Jadi bibit anak ini ada sebelum terjadi akad nikah. Itu biasanya kesimpulannya adalah dari dulu-dulunya dia terbuai sebelum akad nikah. Jadi taruhlah si A ini telah menghamili atau dihamili, ini ternyata ini anak yang juga terbuahi sebelum proses akad nikah. Jadi ada kesimpulan begitu. Lah, pada saat terjadi kesimpulan begitu, saya iseng aja. Saya melakukan eksplorasi pemeriksaan. Saat saya melakukan eksplorasi, satu ketika saya temui ketika pemeriksaan, ini kok waktu diperiksa perutnya kayak sudah besar. Langsung udah ada isinya berapa bulan. Ternyata ini anak pertama. Kemudian saya gali lagi ke orang tuanya. Bapak, Ibu, ini secara teori loh ya, secara teori. Secara teori itu begitu. Apakah betul anak ini dulu ada sebelum jenengan agak? Ya. Jawabannya iya. Dan saya temukan seperti lebih dari 10. Maka sesungguhnya apa yang Pak Zulianto tanyakan, jangan-jangan orang tua yang menghalalkan anak untuk dijual dengan alasan begitu, dinikahkan secara siri dengan harapan untuk dapat imbalan materi, jangan-jangan praktek seperti itu sudah terjadi turun-temurun sehingga posisi kemurnian anak itu tidak terjaga. Sehingga ini menjadi semacam apa ya? Semacam dosa yang berkelanjutan begitu. Dosa yang berkelanjutan. Nah ini di sekitar kita pun begitu, terjadi begitu. Anak ini baru nikah belum ada 7 bulan nih. Tapi istrinya sudah melahirkan. Sudah melahirkan. Ternyata laki-laki yang ini juga dulu sudah ada sebelum akan nikah. Jadi dia dinikahkan setelah hamil duluan. Nah, inilah yang kemudian sesungguhnya maka kita memurnikan rukun nikah ini dalam rangka memutus mata rantai itu. Makanya ketika dalam proses pemeriksaan berkas nikah ini perlu kita cari dulu apakah kemudian terutama anak pertama. Anak pertama ini yang diperiksakan akta nikah kan? Yang kedua adalah akta kelahiran. Kita lihat dari akta nikahnya dengan akta kelahiran. Ada yang janggal enggak? Kalau sampai ada yang janggal, maka jangan sampai kemudian terjadi perputaran. Karena bagaimanapun, mazhab yang dipakai di Indonesia adalah la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka tentu kemurnian wali ini dalam rangka memutus mata rantai itu. Jadi kalau kemudian ternyata si anak ini ada sebelum akad nikah, dia sudah ada di perut sebelum ada akad nikah, maka para orang-orang yang mendapat keamanah untuk apa? Menghalalkan kelamin ini melalui akad nikah ini, mau tidak mau harus terus terang berani dalam rangka memurnikan rukun ini. Dalam rangka berani memurnikan rukun nikah ini dalam rangka apa? Agar sakinah mawaddah warohmah ini terwujud. Bukan sakinah mawaddah warohmah dalam terminologi dalam dialektika keseharian aja, tapi sakinah mawaddah warohmah itu memang betul-betul mampu diaktualkan dan diwujudkan dalam hidup rumah tangga. Nah, itu kalau Pak Husnul Lutfi ini karena ada di pengadilan ya, di PA ya. Bagaimana pengalaman panjenengan? Yeah. Memang kalau dari analisa itu, kalau saya kan di sisi sering terjadi perceraian, itu ada juga sebagian dari beberapa yang saya identifikasi itu ternyata memang unsur utama dari itu ada gitu, ada ya dari situ. Efeknya ternyata juga ke sana juga. Nilai pengalaman saya. Kemudian ada satu kasus begini. Ada satu kasus itu
ketika sudah nggih, ada yang kebenaran begini, yang benar pun akhirnya akan terjadi seperti itu. Ini ada satu kasus, kebetulan ini yang kasihan itu kan anak turunnya. Nikah kan masih ada nggih di sekitar pondok itu ada, tetap disirikan dulu, kemudian proses surat itu dititipkan kepada orang yang ditokohkan. Ternyata yang ditokohkan ini juga lupa. Nah ini kan juga jadi suatu dilema ketika KUA menanyakan ini, wah ini nggak bisa, kan begitu. Nah kebetulan saya juga menyaksikan bahwa dia memang nikah itu dengan wali yang betul, dengan waktu yang benar, cuma memang ternyata belum dicatatkan. Nah dia cerita kepada saya, loh dulu saya kan juga sempat menyaksikan itu, tapi belum disuratkan. Ini kena efek akhirnya. Itu kasusnya. Kasihan itu juga. Itu yang saya punya pengalaman. Kena efek dari itu. Ya, ini memang menjadi tugas kita semua ya. Memang syariat di dalam Islam ini luar biasa, luhur zahiran wa batinan. Membawa jaminan keselamatan lahir dan batin jika dipraktekkan dan diterapkan secara benar. Karena bagaimanapun juga bahwa proses nikah yang benar akan menentukan kualitas keturunan di kemudian hari. Tapi kalau proses nikah ini sudah tidak benar, maka anak turun yang lahir pun akan. Nah, makanya sesungguhnya memang ini tidak mutlak karena tidak sedikit anak pelacur itu akhirnya jadi orang yang hebat. Anak pelacur itu jadi orang yang hebat. Bahkan diceritakan ada 7 nabi itu dilahirkan dari rahim pelacur yang sudah taubat. Tapi kalimatnya adalah pelacur yang sudah taubat. Bukan pelacur yang belum bertaubat. Ya. Artinya apa? Bahwa proses yang benar akan menentukan kualitas keturunan kemudian. Tapi kalau proses sudah tidak benar, maka ini akan menjadi dampak yang tidak ringan untuk menuju efek berikutnya begitu. Baik, sebelum kita diskusikan, ini saya akan membantu menjawab yang ditanyakan oleh Saudara Mafhum sama Saudara Farid tadi. Berkaitan dengan khidbah tadi ya. Berkaitan dengan khidbah tadi, berkaitan dengan khidbah, secara hukum khidbah, bahwa khidbah itu dari segi bahasa adalah memiliki arti meminta, melamar atau meminang seseorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam, khidbah adalah sebuah upaya untuk menuju ke arah terwujudnya perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Khidbah juga bisa dikatakan sebagai proses laki-laki dalam meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara menggunakan hal yang umum dilakukan di masyarakat. Maka tentu berbicara ini, hatinya sudah sangat jelas bahwa kiasan khidbah sama dengan jual beli. Kita membeli barang yang sedang ditawar orang, maka haram hukumnya. Sama juga ketika kita melamar pinangan orang juga haram hukumnya. Sehingga kalimat sebelum janur melengkung masih bisa dinikah, maka ini adalah memiliki konotasi hukum jurus mabuk. Jadi hukum jurus mabuk pokoknya kalau kemudian saya belum memperistri dirinya, saya belum lega, belum puas. Sehingga tetap direbut. Sudah dinikah pun begitu. Aku tunggu jandamu. Dalam rangka menunggu jandanya, maka dia membuat rekayasa demikian rupa supaya dia tetap bisa menikah. Apakah itu terjadi di masyarakat? Terjadi juga. Jadi kalau kemudian tidak dapat
perawannya, jandanya juga tidak apa-apa. Nah, sehingga muncul kalimat semboyan kutunggu jandamu. Nah, maka inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya khitbah adalah salah satu prosesi lamaran di mana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan itu pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah, yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Permohonan itu dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga disampaikan oleh orang yang ditunjuk menjadi perwakilan keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses khitbah ini, perempuan hanya boleh menjawab iya atau tidak. Tapi apakah kemudian mutlak bahwa yang melamar itu pihak laki-laki kepada pihak perempuan? Tidak mutlak. Bisa juga dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Seperti terjadi tradisi di Lamongan. Sampai detik ini yang melamar itu adalah pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dasarnya apa? Dasarnya ya seperti yang terjadi saat perwakilan Khadijah melamar Rasulullah SAW. Jadi secara syariat memang yang melamar di pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tapi juga bisa juga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dasarnya apa? Dasarnya sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, sebagai rasul, maka proses nikahnya Rasulullah dengan Khadijah itu kan yang melamar adalah di pihak Khadijah. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum terjadi khitbah. Yang pertama, mengerti dan pernah bertemu atau melihat calon mempelai perempuan. Maka berbicara tentang melihat, ini juga macam-macamnya banyak. Ada yang melihat dengan telapak tangannya, ada yang melihat wajahnya. Tapi ada yang menarik itu, ketentuan di Madhab Daud Al-Zahiri, bahwa sebelum menikah seorang perempuan bisa melihat keseluruhan tubuh. Keseluruhan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada cacat? Enggak. Tapi untuk Syafi'iyah cukup dengan telapak atau muka. Calon mempelai perempuan ini sedang tidak dalam proses khitbah laki-laki lain. Nah ini ketentuannya. Maka semangat sebelum janur melengkung masih boleh dilamar. Ini jelas melamar sesuatu yang diharamkan. Pihak perempuan dibolehkan menerima maupun menolak laki-laki yang melamarnya. Kemudian tidak diizinkan melamar perempuan yang berada dalam masa iddah, kemudian memilih pasangan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka inilah dasarnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha alaikum fi ma'aratum bihi min haitabatin nisa'i al-aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Jadi hanya kemudian gelem jadi sawah untuk melahirkan anak-anak kita, kemudian si perempuan menjawab iya. Kamu maukah jadi sawah ladangku? Maka itu kan juga sindiran. Maukah aku tambatkan hati kepadamu? Tambatkan hatiku padamu kan dengan sindiran. Maukah engkau mendampingiku? Kalau secara terang-terang, maukah menjadi istriku? Maka di dalam tafsir, dalam Mukhtasar fi Tafsir, ini merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Wala isma alaikum fi talmihi birragbati fi khutbatil ini disebutkan bahwa tidak ada dosa jikalau kemudian menyatukan lamaran ini dengan apa? Dengan sesuatu yang bersifat siri, sembunyi dan sebagainya. Nah, kemudian tadi disebutkan bagaimana dengan proses khitbah. Maka sesungguhnya ada 3 hal. Proses menuju nikah kan ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah khitbah, yang kedua adalah akad. Kalau dalam proses ta'aruf itu adalah proses untuk melihat
proses untuk melihat. Melihat itu belum tentu proses khitbah. Kalau khitbah itu kan sudah betul-betul diminta. Maukah engkau saya nikahkan dengan ini? Maukah engkau aku nikahi? Kalau sudah begitu. Kalau ta'aruf kan masih silaturahim. Kalau kemudian sebelum ada janur melengkung, masih ditontoni, belum diminta, masih boleh dilamar. Tapi kalau sudah ada proses apa? Proses permintaan, meminta, kemudian ada jawaban iya, maka ini yang tidak boleh. Walaupun itu kata janur melengkung. Janur melengkung itu berarti belum menerima permintaan. Setelah ta'aruf cocok, kemudian dia khitbah. Setelah khitbah menentukan akad nikahnya. Makanya kemudian ada perbedaan. Perbedaan antara ta'aruf dan khitbah. Jika ta'aruf baru sebuah proses mengenal, sedangkan khitbah sudah proses meminta dengan jawab ya. Kemudian fase ta'aruf adalah masih bisa mundur tanpa merasa bersalah. Misalkan begini, kita memperkenalkan seseorang. Setelah diperkenalkan, ayo sebelum kita menentukan ya, kita saling untuk beristikharah. Jenengan istikharah, saya istikharah, dan saya juga minta tolong untuk istikharah juga. Di proses istikharah inilah yang kemudian sesungguhnya ini masih proses ta'aruf. Jadi kalau kemudian masih kemudian proses istikharah ini proses masih ta'aruf. Kemudian setelah istikharah menentukan berketetapan hati, ada pertemuan. Nah, makanya kemudian di tradisi, kalau di tradisi Surabaya dan Sidoarjo ini kan proses apa ya? Prosesnya panjang itu. Proses ngelamar, proses teges gawe gitu. Nah, sebelum proses melamar masih memperkenalkan penjajakan. Proses penjajakan ini adalah masih proses ta'aruf. Jika masih proses ta'aruf, maka tentu ini masih bisa dilamar sebelum ada janur melengkung. Kemudian sebelum ta'aruf, maka ini yang paling penting adalah membekali ilmu. Sebelum khitbah, maka bekali diri dengan restu. Sebelum khitbah, bekali diri dengan restu. Saat ini sih saya setelah menemukan beberapa fakta menarik, ternyata di antara pasangan-pasangan yang langgeng sampai detik ini, itu ternyata saya mencoba eksplorasi dengan mencocokkan tanggal kelahirannya, itu memang ketemunya memang sudah bagus. Jadi ternyata hasil istikharah bagus, itu ternyata ada hubungannya dengan energi tubuh juga. Maka sesungguhnya kalau kemudian seseorang menentukan pilihannya, pasangannya dengan nafsu, hanya sekedar bermodal cinta, karena cinta itu karena kata Gombloh, masih ingat lagunya Gombloh? Kalau cinta sudah melekat, titik-titik kucing rasa coklat. Apa Pak Lutfi? Kalau cinta sudah melekat, titik-titik kucing rasa coklat. Maka tentu fakta menunjukkan kalau hanya menikah modal cinta, faktanya ternyata kalau Pak Lutfi yang ada di PA Mojokerto ya. Maka tentu di atas 85% mereka yang bercerai itu kan diawali dengan berpacaran kan. Bermodal cinta doang saya. Maka tentu ini menjadi apa ya? Bisa menjadi modal awal lah sebelum istikharah. Ditanya tanggal lahirnya, hari kelahirnya. Hitung. Ini insya Allah itu ternyata di antara sekian yang menikahnya dengan proses istikharah itu ternyata hitungannya sudah bagus begitu. Hitungannya bagus. Maka sebelum istikharah hitung tanggal kelahirannya. Asal tanggal kelahirannya itu tidak ngawur karena ada kan bukan tanggal kelahirannya kemudian catatannya di situ, bahkan ada yang ini dituakan 2 tahun atau dimudahkan 2 tahun. Ini teman-teman yang PNS ada yang ngaku, loh saya ini alhamdulillah dari tahun kelahiran saya dimudahkan 2 tahun sehingga saya dapat bonus 2 tahun. Ada yang cerita kemarin,
saya ini catatannya dituakan 2 tahun, makanya saya sudah masih belum layak untuk pensiun, sudah waktunya pensiun karena di catatan saya dituakan 2 tahun. Kalau sudah dimudahkan 2 tahun dituakan atau dimudahkan 2 tahun, maka tentu hari lahirnya beda. Kalau ini tentu kalau kita hitung energi tubuhnya juga bisa terjadi bias. Kalau memang betul-betul jujur, dia tanggal berapa lahir, jam berapa, kemudian dia dinikahkan dengan siapa, tanggal lahir jam berapa, kita cari, kita analisis, kita telaah, itu insya Allah menjadi modal awal untuk mencari kecocokan itu. Nah, maka itulah yang kemudian dalam proses ta'aruf itu adalah proses nanteng dulu. Sehingga inilah yang kemudian ta'aruf itu adalah membekali diri dengan ilmu. Dan sebelum khitbah, bekali diri juga dengan restu. Restu orang tua tentu. Karena orang tua itu walaupun secara nalar tidak cocok, tapi dia pakai hidayah Allah itu. Pakai insting. Kemudian ta'aruf masih memberi waktu untuk berpikir, sedangkan khitbah harus menyegerakan untuk segera dinikah. Karena setelah dia khitbah, jangan sampai kemudian menjadikan beberapa hal. Terutama ini, yang terjadi di masyarakat ini adalah ada pola pre-wedding. Pre-wedding ini yang kadang-kadang menabrak syariat. Merasa sudah tukar cincin, kemudian merasa kelaminnya sudah halal. Jadi ibarat orang masuk toko, sebelum baju itu dibeli, dicoba dulu. Baju ini kebesaran, apa kekecilan, dicoba dulu. Istilahnya try out dulu. Sebelum ujian di try out dulu. Dicoba dulu, enak enggak gitu. Nah, ini sering terjadi di masyarakat itu. Dianggap bahwa dengan tukar cincin itu sudah menjadi suaminya, sudah menjadi istrinya, sudah mau diajak ke sana kemari. Maka tentu ketika saya diminta tolong untuk menjadi juru bicara, saya sampaikan bahwa cincin ini sebagai ikatan bahwa pihak perempuan ini sudah dilamar, sudah diikat. Mengikat ini belum berarti kelaminnya itu halal. Halal setelah akdu nikah. Sebelum ada ijab qabul, uzawijuka alama amarul bimi misakin, dan seterusnya. Kemudian angkah tuka wazawajut tuka dan seterusnya, kobil tu dan seterusnya. Sebelum ada kalimat itu, maka apapun yang dilakukan walaupun sudah ada persetujuan akan berlangsung nikah, maka proses apapun tetap haram dilakukan. Walaupun hanya sekedar dulit sak dulitan. Tapi kalau yang didulit sesuatu yang belum dihalalkan, ya juga belum halal, walaupun itu sudah tukar cincin. Maka sebetulnya tukar cincin ini sebagai tanda aja. Apakah ini bagian dari syariat? Tidak. Tukar cincin itu bagian dari budaya. Siapa yang mengawali tukar cincin ini sebetulnya proses tukar cincin ini adalah proses pelamaran yang ada di gereja itu. Kemudian ikut-ikutan aja kita. Tukar cincin, kemudian ada pre-wedding foto, pelaminan, disiapkan pelaminan dan sebagainya, setelah dilamar kemudian ada foto-foto. Itu adalah bagian dari budaya, dari kearifan yang muncul setelah mengalami perkembangan sedemikian rupa. Tapi walaupun toh begitu, belum ada proses apa? Belum ada proses tahap ketiga, yaitu proses apa? Proses ijab qabul. Karena bagaimanapun juga dalam proses itu juga kalau kemudian kita lanjutkan dari apa yang terjadi tadi, bahwa proses ini kan ada 3 tahap kan, proses ta'aruf, kemudian khitbah, baru khitbah, belum akad nikah, baru setelah akad nikah segalanya bisa dihalalkan. Inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya berkaitan dengan hal apapun, maka selama belum ada proses ijab qabul, maka itu belum dapat dihalalkan melakukan hal apapun, termasuk hubungan badan layaknya suami istri. Silakan ditanggapi
untuk dari pemakalah yang lain tadi? Membatalkan harus bersama-sama. Tapi ketika ternyata kan sekarang ada proses tambahan itu di lapangan itu kan untuk saat ini kayaknya sejak ada pandemi ini kan ada semacam tes, tes yang harus dipenuhi dalam satu form. Ternyata pada tes itu ada satu kasus yang penyakit itu muncul. Sehingga secara mau tidak mau ketika melengkapi prosedur itu ternyata terbukti bahwa di situ ada sebuah penyakit yang tadinya disembunyikan, itu kan batal otomatis atau gimana ya itu. Karena kan ya, tentunya kan tidak mau namanya, penyakit itu. Itu kan termasuk rusak kan? Ya, rusak Ada karena fasa kan kan? ditutup tidak terbuka dari awal gitu. Ya. Dalam ketentuan ini saya buka-buka di Fiqh Sunnah ini, Fiqh Sunnah. Memang ada beberapa ketentuan termasuk rusaknya nikah itu kan bisa ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya kemudian dalam Daud Al-Zahiri kata nontoni sebelum menyatakan kamu saya lamar, maka kata melihat kan, ada ketentuan melihat. Ketentuan bahwa ini ada, saya lagi ya, ketentuan untuk menikah ini kan ada beberapa. Yang pertama adalah ini, tata cara khitbah, mengetahui dan melihat calon istri. Kata mengetahui dan melihat calon istri ini juga bisa berlaku kebalikan buat laki-laki juga. Buat laki-laki juga calon tidak ada ini mengetahui calon istri. Kalau menurut Daud Al-Zahiri ini kan dilihat seluruhnya, suruh telanjang itu. Jadi dibuka sampai lipatan-lipatan itu dilihat ini masih utuh enggak itu. Masih utuh enggak? Lipatan-lipatan sampai utuh itu yang mana aja? Itu ya yang jelas untuk mazhab Daud Al-Zahiri dilihat semua. Maka tentu itu kalau kemudian kita adil, itu juga berlaku pihak perempuan, pihak laki-laki juga. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, maka pihak perempuan juga bisa menggugat. Maka ini kan ada klausul juga kan, harus periksa kesehatan juga kan. Walaupun ini kan termasuk syarat, bukan rukun kan, syarat sahnya nikah. Syarat sahnya nikah itu kan ada administrasi kan. Administrasi ini kemudian menjadi klausul untuk syarat sah nikah kalau dalam rangka apa? Daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masyolih. Mencegah sesuatu yang rusak itu akan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Termasuk saat ini dengan merebaknya berbagai macam penyakit ini kan perlu bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, ke dokter. Ini betul-betul sehat atau tidak. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Karena bagaimanapun juga orang menikah itu yang sempat kita bahas dalam psikologi kemarin, nikah itu kan menikah untuk bahagia. Bukan menikah untuk sengsara, sehingga tidak boleh ada dusta di antara mereka yang akan menikah itu. Karena bagaimanapun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masing-masing adalah akan menjadi pakaian. Pakaian itu kan akan bisa bermakna macam-macam itu. Sehingga itu sah saja itu kalau kemudian ketentuan itu bisa diberlakukan. Dan apakah itu sah juga menurut hukum? Sah menurut hukum karena ada ketentuan-ketentuan lain di dalam rangka apa? Ini juga bisa dilihat di filsafat hukum perkawinan kan? Ada kan? Di filsafat bisa dilihat di usul fiqh dan sebagainya berkaitan dengan masalah pernikahan itu. Dan yang lain monggo. Baik, ini saya untuk pertemuan berikutnya saya ingatkan bahwa
untuk pertemuan yang akan datang kita akan kuliah di tanggal 11 Juni. Di tanggal 11 Juni nanti yang akan presentasi adalah Saudara Zulianto yang akan membahas tentang syarat-syarat nikah. Kemudian Saudari Syifaur Rahmah membahas tentang rukunnya nikah. Kemudian Saudara Kartika Ayu membahas tentang mahar. Kemudian Saudara Rifki membahas tentang hikmah. Hikmatu tasyri' walimah. Aulim walau bisyatin. Hikmah tasyri'nya gimana? Itu nanti akan kita kupas tuntas, ada hubungannya. Jadi nanti pas nanti Saudara Yulianto nanti diangkat kembali itu berkaitan dengan prostitusi syariah tadi. Siap. Jadi, nanti saya yang jawab itu. Prostitusi syariah nanti diungkap lagi dan kita bisa untuk menggali lebih dalam lagi. Sebelum kita tutup, tolong dibuka kameranya. Oke, mudah-mudahan perjumpaan ini dengan menggali hakikat nikah, kemudian apa tadi? Mahram, kemudian khitbah dan kafa'ah. Mudah-mudahan ada kemanfaatan sehingga bisa kita implementasikan di dalam memberikan pelayanan kepada umat, membimbing umat, menjadikan umat ini menjadi umat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena umat yang baldatun berada di baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu berangkat dari rumah tangga yang tentram. Kalau rumah tangga tentram ini seluruhnya tentram, rumah tangga tentram menjadi rukun tetangga yang tentram. RT yang tentram dikumpulkan menjadi RW yang tentram. RW dikumpulkan menjadi desa yang tentram. Desa yang tentram dikumpulkan menjadi kecamatan yang tentram. Kecamatan yang tentram menjadi kabupaten kota yang tentram. Kabupaten kota dikumpulkan menjadi provinsi yang tentram. Provinsi dikumpulkan menjadi negeri yang tentram. Sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terbentuk melalui keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya dengan adanya program yang diprogramkan oleh pemerintah melalui bimbingan perkawinan, kemudian pusaka, pusat layanan sakinah adalah dalam rangka membentuk keluarga yang tentram menuju negeri yang tentram, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sampai ketemu lagi pada tanggal 11. Tanggal berapa? 11. Tanggal 11 Juni 2023 dalam pertemuan kuliah yang ketiga. Ya. Ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah Allah buat kita. Amin. Ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.